gue jadi ingat, gue pernah baca survei. Jarang-jarang lo baca survei. Jarang-jarang, gue dipaksa sama dosen gue. Oh, ya. Kalau nggak lulus. Nggak mungkin. Nah, ini survei Agustus tahun 2010. Dan itu isi surveinya adalah kalau misalnya pemilihan presiden dilakuin, siapa yang bakal lo pilih gitu kan. Oke. Waktu itu SBY yang peringkat pertama, sekitar 35,1%. Oh ya? Iya. Nah, Tunggu, tahun 2010? Agustus 2010. Padahal tren orang Dia nggak bisa dipilih gitu? Trennya beliau lagi turun. Lah, lagi turun-turunnya. Approval rating ya, Ya, kalau misalnya di approval Amerika rating, ya, namanya kayak gitu kan. Itu lagi turun-turunnya. Itu kan agak aneh gitu kalau menurut gue. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya kalau misalnya SBY enggak, Megawati 21%. Tapi itu aneh ya. Udah jelas kan Nggak bisa Bapak dipilih SBY nggak lagi. bisa dipilih lagi. Ternyata masih 35% orang masih milih dia. Berarti apa itu? Itu Pak SBY-nya pintar atau masyarakatnya yang bodoh? Udah nggak bisa dipilih, Udah nggak lagi. bisa dipilih, masih bisa dipilih juga. Gua rasa masyarakat yang bodoh karena gua termasuk yang milih lagi. Gua rasa kalau lo, misalnya di list itu ada Pak SBY, ada Bu Megawati, terus ada Obama, mungkin lo klik juga Obama kalau di Indonesia. Padahal dia orang Amerika Padahal ya. dia orang Amerika. Sialan lo ya. Nggak oke. Tapi kalau ngeliat itu tandanya citra beliau, artinya secara image Kuat. masih disukain orang ya. Padahal ini dari bosannya kita bilang udah nggak zamannya lah. Udah gitu. nggak zamannya, Oke, tapi udah nggak zamannya. Tapi kan kalau kita sebut nama-nama seperti misalnya Ibu Ani Yudhoyono, terus kita ngomong Ibu Puan Maharani, habis itu kita ngomong Bapak Abu Rizal Bakri. Oke, mereka adalah orang yang sudah tua, tapi mereka orang yang baru maju untuk mencalonkan diri. Cuma problemnya di sini kan, ini kan kita selain bicara orang ya Panji ya, kemudian juga kita harus bicara juga mengenai mekanisme supaya orang keluar. Misalnya, kenapa Obama yang begitu dipuja bisa keluar? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Hillary Clinton, di dalam konvensi 4 atau 5 kali sebelum konvensi, dia sebenarnya tidak terlalu unggul seperti itu. Tetapi karena ada peluang untuk mekanisme konvensi, makanya dia bisa menang. Di Indonesia yang harus kita tekankan sekarang adalah selain orang harus ada mekanisme. Makanya mungkin malam ini kita menghimbau partai politik bisa memberikan ada konvensi di dalam tubuh partai. Sehingga misalnya di dalam Partai Demokrat ada Ibu Ani Yudhoyono, ada Anas Urbaningrum, ada siapa Andi Malarangeng misalnya gitu. Kemudian di dalam tubuh gitu ya? Di konvensi, konvensikan yang siapa keluar pemenangnya. Kemudian di dalam tubuh misalnya PDIP ada Pramono Anung, mungkin ada Budiman. Selama ini seperti apa ya? Tidak ada. langsung pilih aja kan? Selama ini kalau misalnya Panji atau apa Dika gitu ya mau maju, namanya harus ganti. Misalnya jadi Panji Soekarno Putra. Atau kalau mau masuk lewat Itu adalah hashtag jelek. kalau mau masuk PDIP, kalau mau jadi calon presiden ya harus di belakangnya harus ada Jiplo Soekarno Putra. Yudhoyono kalau Atau Yudhoyono di Partai Demokrat harus Yudhoyono. Nama harus menjual. Nah, jadi ada kekuasaan yang sifatnya kita sebut geneokrasi, itu kekuasaan darah biru, itu kelompok-kelompok Oke. yang dikritik sebagai monarki itu. Mohon maaf Bang, ini mumpung kita lagi ngomongin belakang Yudhoyono nih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Ibu Ani Yudhoyono itu pantas atau enggak ya? Maksud gue apa Dia gitu punya hak konstitusional, itu yang penting. Tapi Cuma kan sama soalnya. Punya hak Tapi konstitusional. secara jabatan politik gimana? Nah, track record dia di politik juga. Nah, itu yang penting karena kepemimpinan itu kan pertama dia punya visi. Kemudian yang kedua dia punya komitmen. Misalnya Obama punya komitmen untuk reformasi kesehatan. Dan kemudian dia nggak jadi ke Indonesia hanya untuk mendorong agar reformasi kesehatan itu berjalan. Untuk membantu 30 juta orang miskin atau veteran di sana. Nah, yang ketiga itu adalah dia punya kapasitas. Yang keempat dia punya integritas. Janji dia, komitmen dia akan dia jalankan. Nah, itu problemnya. Nah, mengenai jalur selain melalui partai politik dan kami kan mencoba mati-matian melalui jalur independen. Nah, kami berharap bahwa tahun 2009 dicoba di sorry aku potong ya Bang. Ini Puan Maharani sebagai salah satu kandidat capres yang digadang-gadang lah untuk tahun 2014. kabarnya mau jadi menteri nih Iya. tahun ini. Apakah itu tidak terlalu prematur ya? Maksudnya kita ngelihat dia belum terlalu banyak orang Tidak ada kenal juga masalah gitu. sebenarnya karena kan di dalam undang-undang kan disebutkan untuk jadi presiden kan usia 35 tahun. Untuk jadi bupati wali kota 25 tahun, jadi gubernur 30 tahun, presiden 35 tahun. Jadi dia sudah bisa sebenarnya. Tapi problemnya ada nggak konvensi di sana? Bisa nggak dia bertarung nanti misalnya dengan Pramono Anung atau dengan siapa? Buat kita kompetisi tetap penting. Makanya misalnya kalau soal dalam PSSI gitu ya, kita nggak mau calon presiden itu hanya dipilih berdasarkan darah, misalnya seperti itu, tetapi berdasarkan meritokrasi. Jadi itu artinya prestasi. jangan sampai ada dinasti politik yang Jangan tidak sampai lewat, ada. lewat mekanisme yang benar. Di Amerika pun ada. Di Amerika dinasti ada politik, kan, Bush kan anaknya jadi, tapi dia harus melalui konvensi. Jangan sampai orang menjadi calon presiden jadi pemimpin karena ditunjuk By blood. atau juga karena darahnya atau karena kekayaannya. Nah, itu yang nggak benar. Jadi tidak boleh karena kekayaan, boleh karena karena darah, tetapi orang berdasarkan prestasi. Karena demokrasi itu kan artinya meritokrasi.
Jadi berdasarkan prestasi. Kita tidak mau negara ini dipimpin tanpa orang-orang yang tanpa. Nah, persaingan adalah dasar untuk keluarnya Tapi kualitas. kalau saya ya berpikiran Bu Ani mah cocok. Kenapa? Kenapa? Kok cocok? Pak SBY kan memimpin 2 periode bagus ya. 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 Ada pepatah di belakang lelaki hebat pasti ada perempuan hebat. Oh. Jadi, tapi otomatis Bu Aninya gitu ya? Iya. Ya. Tapi kan pepatah itu ya. Apa yang bisa patah ya kan? Kenapa? Presiden, Capres 2014 ada Bu Ani Yudhoyono, ada Puan Maharani. Cuma mesti jaga Sri kualitas Mulyani. juga. Jangan bersandar sama nama besar orang juga. Kalau Bu Ani kan ada Pak SBY, kalau Puan Maharani nebeng nama besar orang tuanya. Nebeng ya. Iya, bersandar, nebeng. Itu tuh yang Dan agak nah kurang. itu jadi poin utamanya. Di Amerika juga dinasti politik juga ada. Kennedy, terus udah gitu Gandhi, terus udah gitu juga bahkan Tapi ada George W. Bush. mekanisme persaingan. Ya, tapi kan kalau kita Konvensi. pikir-pikir bahkan George W. Bush sekalipun yang agak-agak ngaco sebelumnya juga gubernur Texas gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba. Iya, nah berarti Berdasarkan kalau politiknya ya. anggaplah kita kesampingkan Ibu Ani Yudhoyono dan juga anggaplah kita kesampingkan misalnya siapa Ibu Puan Maharani, terus kita sisa nama seperti Prabowo. Gimana tuh? Prabowo sudah dihimbau oleh Pak Taufik Kimas. Udahlah cukup, yang tua-tua mundur saja katanya seperti itu. Berikan kepada generasi baru. Tapi Jadi udah selesai kan? ya tapi kan dia kan nggak nurut juga. Belum tapi tentu kan nurut dikasih tahu sama orang. dia kan mengandalkan PDIP. Oh iya. Dia mengandalkan PDIP. Karena kan partainya sendiri pun belum cukup karena kuat, partainya kan? tidak cukup kuat. Malah lebih besar independen daripada partai. Itu kalau di Twitter ya, itu hashtag kode. Hashtag kode. Mungkin dari segi follower lebih banyak independen Ya di tentu Twitter. maksudnya. Lo independen jangan diabaikan loh. Independen itu sekarang sudah punya 1 Iya, gubernur, buset dah. 16 bupati, kurang presiden. Enggak, oke. Oke, Prabowo Subianto kita anggap nggak masuk. Oke, Ya. ganti dengan yang lain. Nama yang lain lagi misalnya siapa ya? Sebenarnya kalau dalam pengikutan ya, artinya orang memiliki media, memiliki uang, memiliki partai, dan memiliki PSSI. Ada namanya. Itu Abu Rizal Bakri. Iya. Udah. Nah, ini juga Tapi kan belum tentu ini menang kan? Bahkan Golkarnya pun nggak bilang Bahwa belum emang tentu. dia. Belum tentu. Kita mau survei dulu nih internal nih. Tapi kan gerak-geriknya udah kelihatan dan kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang punya media, punya posisi di pemerintahan, punya sepak bola, kan pasti Tapi Anda harus tahu bahwa ada kekuatan politik, ada kekuatan sosial, ada kekuatan ekonomi. Tapi Obama misalnya ya, Obama sebenarnya dukungan dananya itu memulai hampir dia dapat sekitar 6 triliun, 3,1 juta orang dari internet mengumpulkan 1 sampai 2 dolar. Jadi dia juga mengumpulkan dananya kecil-kecil aja, fundraising seperti itu. Jadi nggak apa-apa juga. Jadi tidak perlu, jadi jangan terlalu bangga juga bahwa punya uang besar. Nah, kemudian juga punya kekuatan partai juga karena Obama juga dia hanya mengandalkan partai Demokrat tetapi juga dukungan yang lebih besar dari kelompok independennya. Community Nah, jadi modal ekonomi oke, modal politik oke, tapi kalau modal sosial bisa kita kembangkan selama 3 tahun ke depan, boleh jadi yang lain akan unggul. Oke. Jadi 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 presiden itu perlu modal yang besar ya Enggak. semuanya ya. Enggak, kalau modal itu modal ekonomi. Oh iya. Oh, betul. Iya, modal yang besar. besar. Betul. Modal sosial jaringan. Iya, itu maksudnya. Itu betul. Cuman gini ya, saya dari tadi maaf kepikiran terus Bu Ani saya. Kepikiran mulu Bu Ani ya. Kepikiran terus Bu Ani jadi calon presiden, cuman begini ya. Kemarin kan suaminya Pak Presiden kan yang tentang Jogja itu kan Iya, monarki dan demokrasi. Dia nggak setuju. Dia nggak setuju monarki. Nggak setuju monarki. Tapi kalau nanti PSBY turun terus Bu Ani yang naik, bukan itu monarki juga? Benar. Ya. Menambahkan. Kalau di dalam Partai Demokrat tidak ada Seandainya gue anggota DPR,